Lutfi ini kan bukan seorang sejarawan, ya tidak mempunyai hak kelayakan untuk menyebutkan. Dan TV Al-Waha Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Buniwah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril. Mohon doa restu. Mari berpartisipasi dalam pembangunan Pondok Pesantren Teknologi Al-Quran Al-Waha. Salurkan donasi Anda ke rekening Bank BRI 6063010546475535 atas nama PPTQ Al-Waha. Terima kasih, ini bukan dawir Al-Habib. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik dan melimpahkan rezeki Anda. Sahabat TV Al-Waha, alhamdulillah pada saat ini saya biidnillah bisyafati Rasulillah telah terhubung dengan seorang sejarawan yang ada di kota Surabaya. Beliau adalah seorang sejarawan yang sangat luar biasa, memiliki banyak penghargaan. Kita belum tahu apa saja penghargaannya, dan kita juga belum tahu latar belakang beliau seperti apa. Nanti kita akan tanyakan. Beliau adalah Dr. Kiai Haji Husnu Mufid. Kalau boleh tahu nun sewu, ini dia beliaunya. Saya belum begitu jelas apa namanya, titel jabatan apa saja, nanti beliau yang akan menceritakan. Assalamualaikum Pak Kiai Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten Kiai, saya manggilnya apa ini? Pak Kiai Haji. Ya, Mas Husnu Mufid. Biar agak muda gitu ya. Mintanya Ya, dipanggil. terserah manggil apapun, saya persilakan. Oke. Kalau boleh tahu, bisa disebutkan titelnya apa, Kiai? Ya, kalau titel saya itu Dr. Andes Husnu Mufid, MPDI. Oh ya, Alumni IAIN Sunan Ampel, Surabaya. S2, konsentrasi pendidikan Islam. Pendidikan Islam. Tetapi Dengan tesis saya adalah SDM, sumber daya manusia Islam. Ya. Tapi juga jenengan sebagai seorang sejarawan begitu. Ya, karena saya S1 di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jember, jurusan pendidikan sejarah. Oh, oke. Mempelajari sejarah Indonesia sama sejarah dunia, ya Rusia, ya Tiongkok, ya Amerika, ya Romawi, ya sejarah Islam, dunia Arab, dan banyak lagi. Itu selama 5 tahun. Kemudian di S2IN Sunan Ampel juga 50% atau 60% mata kuliahnya itu ya sejarah. Ada sejarah pemikiran Islam, ada sejarah dinasti Umayyad, dinasti Abbasiyah, dinasti Utsmaniyah, terus tokoh-tokoh Islam pada masa lampau. Misalnya ada Siti Jenar, ada Imam Ghazali, Yazid Bustami, dan banyak lagi yang kita pelajari. Ya. Termasuk itu diantaranya termasuk sejarah Wali Songo gitu. Ya, termasuk sejarah Sunan di Jawa, termasuknya Islam pertama di Aceh itu di bawah orang Syiah itu. Kita mempelajari. Cuma saya tidak
mempelajari di situ misalnya dalam makalah-makalah itu pakai kodam enggak ada. Oh, nggak ada pakai mokodam, nggak ada sejarahnya gitu ya? Itu tidak ada. Sama sekali tidak ada. Enggak ada. Saya selama mempelajari di Universitas Negeri Jember, namanya dunia Arab itu tidak ada nama pakai mukodam. Juga di IAIN itu juga tidak ada tokoh-tokoh penting seperti itu. Yang ada sebenarnya Abdullah itu merupakan keturunan dari orang Bani Alawi. Tentang Fakih Mokodam di dalam pendidikan sejarah sampai di perguruan tinggi selamanya dengan belajar sejarah itu tidak ada gitu ya tentang Fakih Mokodam ini? Ya tidak ada, baik ketika saya kuliah di S1 Universitas Jember tidak ada, apalagi juga di S2 IAIN itu tidak ada nama pakai mukodam itu. Tidak adanya itu apakah karena memang tidak ada atau karena tidak dimasukkan ke dalam kurikulum pembelajaran tentang sejarah Pak Alwi, Kiai? Ya dari dosen saya kan memberi tugas tiap mahasiswa kan makalah-makalah ya. Ada membahas profil Wasil bin Ato, ada yang membahas atau bikin masalah ini Abi Yazid Al-Bustami, ada yang bikin ini Imam Ghazali, dan ada yang bikin tokoh yang lain, misalnya ada Rosid Ridho, misalnya juga membahas ulama-ulama dinasti. Ya, sinyalnya kurang pada baik. Dinasti ini Mamluk, ulama di dinasti Bani Fatimiyah itu tidak ada nama Fakih Mokodam itu. Enggak. Artinya memang Fakih Mokodam dapat disimpulkan benar-benar sebagai tokoh fiktif ya, karena para akademis juga tidak menyinggung atau menyentuh tentang adanya keberadaan Fakih Mokodam itu tadi. Iya, karena fiktif itu sehingga tidak ada kajian-kajian yang dibikin masalah itu adalah tokoh-tokoh Islam, ulama-ulama Islam yang memiliki pemikiran jauh ke depan, punya kitab-kitab seperti ada Ibnu Rushdi, Ibnu Khaldun itu dibahas seperti itu. Iya. Kemudian tentang ini sejarah Wali Songo, Kiai. Minggu-minggu ini kan beredar luas tentang informasi Sunan Muria yang tiba-tiba silsilahnya berganti kepada Ishak Haji, Raden Ishak Haji, atau itu gimana itu? Sejarah itu benar atau tidak? Ya, saya sendiri sebagai sejarawan Muslim juga punya penerbitan namanya penerbitan Menara Madinah, percetakan Menara Madinah juga. Itu menerbitkan Wali Songo yang ada, bahwa yang benar itu adalah Sunan Muria itu adalah putra dari Sunan Kalijogo. Itu bisa dibuktikan secara Kalau sejarah. Sunan Kudus Bisa dibuktikan ya, ada sejarahnya bahwa Kanjeng Sunan Muria itu adalah putra dari Sunan Kalijogo. Ada bukti-buktinya, Kiai? Ya kan ada bukti-bukti di buku yang ada, baik misalnya ada Tanah Jawi, iya. Ada Darul Gandul, ada Serat Wali Songo, ada di Serat Sesi di Jenar gitu. Nah itu dibuktikan juga di buku umum, kisah tentang
Sunan Kalijogo dengan Sunan Muria ya. Kalau saya mempelajari literatur, istilahnya literatur, karena saya kuliah di perguruan tinggi di Indonesia ya. Ini beda dengan Kiai Imad ya. Kiai Imaduddin Al-Bantani itu kan berdasarkan kitab-kitab, berdasarkan manuskrip ya. Tetapi kalau saya berdasarkan literatur, tinjauan literatur. Iya, iya. Terus kalau sebenarnya saya analisa bahwa kalau misalnya Sunan Muria ini anak dari Usman Haji yang ada di Pulau Mandalika, ini sebenarnya salah besar. Salah besar. Salahnya di mana, Kiai? Salahnya di mana? Yang benar adalah Usman Haji itu punya putra Sunan Aduh. Kalau di Troloyo Mojokerto bukan makam tapi tombak. Makamnya Sunan Ngudung atau Usman Haji ini ada di sekitar Masjid Demak. Makamnya di situ. Sedangkan di Mandalika itu saya membaca di literatur itu adalah putra dari Sunan Kudus yang menyebarkan Islam di daerah di daerah Jepara dan meninggal di pulau seperti itu. Dan kalau Habib Lutfi mengatakan bahwa Sunan Muria ini adalah putra dari Sunan Ngudung atau Usman Haji, ini sebenarnya salah besar. Dan Habib Lutfi ini kan bukan seorang sejarawan, ya tidak mempunyai hak kelayakan untuk menyebutkan. Dan dasar dari Habib Lutfi mengatakan bahwa Sunan Muria putra dari Usman Haji yang makamnya di Pulau Mandalika ini ya salah besar, nggak bisa dibenarkan, karena yang namanya Sunan Ngudung atau Usman Haji ini ya ayah dari Sunan Kudus, Ja'far Sotik itu, seperti itu. Iya, iya. Jadi yang berhak mengatakan benar dan tidaknya sebuah kisah itu ya para sejarawan, karena memiliki background, kemampuan keilmuan yang dimiliki. Sedangkan Habib Lutfi kan bukan sarjana sejarah, bukan ahli sejarah, tapi beliau adalah dalam perkembangan ini diduga sering memasuk makam-makam yang ada di Jawa, juga membelokkan sejarah NU dan sejarah Jerman. Bagi saya ini sebuah hal yang tidak perlu dipercaya dari pendapat Habib Lutfi bin Yahya itu. Kemudian gini, Kiai. Itu yang bisa saya katakan. Habib Lutfi itu kan memberikan data-data, tapi dia berdasarkan bukan dari seperti yang jenengan jelaskan tadi tentang fakta-fakta sejarahnya, tetapi justru berdasarkan, ya katakanlah boleh dalam tanda petik, wangsit yang beliau terima, baik melalui mimpi atau melalui perenungan atau meditasi. Itu menurut jenengan gimana, Kiai? Kalau berdasarkan mimpi, berdasarkan meditasi tidak bisa. Bukan namanya sejarah. Yeah. Itu bisa namanya legenda.
mitos atau babat. Karena dalam mitos itu kan ada hal yang di luar rasional, irasional. Begitu juga legenda, cerita masa sekitar yang ada yang tidak rasional itu. Sedangkan sejarah adalah hal-hal yang bersifat rasional. Dalam sejarah itu kan ada metode penelitiannya, yaitu pertama adalah mengumpulkan data. Siapa yang bicara, siapa saya dikumpulkan data-data, kemudian diseleksi yang kedua. Apakah ini benar kan gitu? Ada analisa, kemudian dianalisa. Kemudian setelah dianalisa ya ditentukan, oh ini ternyata pendapat Habib Lutfi itu adalah tidak benar, karena yang benar adalah Haji Usman atau Sunan Gudung itu adalah ayah dari Sunan Kudus gitu. Dengan data-data ya ada manuskrip, ada studi literatur, ada buku-buku yang ada baik di Babat Tanah Jawi maupun di serat Darmo Gandul itu yang diterbitkan pada zaman Belanda seperti itu, di situ disebutkan juga. Dengan demikian ya, saya selaku sejarah yang belajar sejarah ya cukup lama ya, itu ya pendapat Habib Lutfi ya tidak bisa dibenarkan dan tidak masuk sejarah karena datanya berdasarkan mimpi dan wangsit. Tetapi analisa saya itu bukan berdasarkan mimpi dan wangsit, tapi upaya pembelokan sejarah. Dengan harapan bahwa setelah beliaunya itu jadi ketua sufi dunia ya, melakukan hal-hal misalnya bikin makam-makam gitu. Dengan harapan apa? Bahwa beliaunya ini adalah keluarga yang memiliki nilai sejarah yang tinggi, bahwa leluhurnya merupakan penyebar agama Islam. Padahal fakta sejarah bahwa leluhurnya itu adalah antek Belanda. Salah satunya Habib Usman bin Yahya itu menjadi mufti Belanda dengan mengeluarkan fatwa. Mbak Alawi itu pun semakin kuat, semakin dekat dengan Belanda. Beliaunya mereka membawa ini menjadi penghulu di berbagai kota. Setelah dari Batavia terus ke Kudus, ke Sumeneb, ke Malang, ke Solo, ke Gresik, ke Pekalongan dan sebagainya. Karena para kiai zaman dulu itu tidak mau menjadi penghulu seperti itu. Dalam hal ini itu, boleh kita simpulkan Kiai? Selesai. Ya. Dalam hal ini mungkin bagaimana? Bisa kita simpulkan bahwa Habib Lutfi itu bukan ahli sejarah, tapi justru hanya seorang ahli babat gitu atau dongeng gitu. Ya, kalau saya menilai beliau itu bukan ahli sejarah, tapi beliaunya untuk memperkuat dirinya bahwa dirinya adalah keturunan orang-orang yang alim, ulama, dengan dibuktikan makam Sunan Ampel yang telah dirubah itu dengan bukti nisan sama dengan nisan ini. Yang di Sunan Muria demikian juga nisannya seperti dari Yaman. Karena yang asli tidak ada. Tapi kita sebagai sejarawan bahwa nisan yang ada di Sunan Muria itu kan terbuat dari marmer. Berarti nisan ini
bukan nisan yang lama, bukan nisan autentik. Kalau bukan yang autentik berarti ini adalah upaya pengaburan, penghilangkan data sejarah. Karena data sejarah yang terakhir di makam wali-wali itu. Dari penjelasan Pak Kiai tadi, artinya bisa kita simpulkan bahwa Habib Lutfi itu bukan seorang sejarawan, tetapi justru hanya sebagai seorang ahli babat atau pendongeng gitu. Bagaimana menurut panjenengan, Kiai? Kalau saya menilai bukan ahli babat. Kalau ahli babat itu kan ada bukunya dan ada yang tidak rasional. Kalau Habib Lutfi saya nilai adalah sebagai pendongeng upaya pembelokan sejarah untuk memperkuat dirinya sebagai ketua sufi dunia. Seperti itu. Hanya membuat legitimasi gitu ya, Kiai? Iya, untuk legitimasi beliaunya. Dia berhasil menjadi sufi dunia, menjadi ketua Jatman, tetapi dia tidak berhasil mengelabui umat Islam di Jawa dalam bentuk ini pembuatan makam-makam palsu. Ini orang-orang Jawa ini tidak bisa ditipu, sehingga makam-makam yang dibangun oleh Habib Lutfi dibongkar, misalnya di Wonosobo, di Madiun, dan di tempat ini yang tidak bisa ditipu. Ada informasi kemarin tentang nisan dari Kanjeng Sunan Muria yang diganti itu, konon katanya bahwa makam yang asli, nisan yang asli itu justru dibeli oleh siapa itu, benar nggak informasinya seperti itu, Kiai? Ya ada dua. Kalau tidak dicuri atau dibeli, ini sebenarnya yang tahu betul adalah satu ketua yayasan, yang kedua juru kunci. Kalau tentunya lewat kunci maka tidak bisa dibuka cungkupnya. Kemudian juru kunci pun akan membuka itu kan tentu lapor kepada ketua yayasan atau pengurus itu. Kalau tidak lapor dengan ketua yayasan atau pengurus, maka tentu cungkup makam Sunan Muria itu kan tidak bisa dicuri. Karena saya sendiri selama 15 tahun ya, itu memimpin ziarah ke ini Sunan Muria. Jadi menjelang puasa itu ada 4 bis, 2 bis, 3 bis itu saya memimpin rombongan ziarah Wali Songo ke Sunan Muria itu. Dan saya tahu betul bahwa makam Sunan Muria itu kan selalu ditutup. Satu dikunci, kedua di kelambu. Ketika makam Sunan Muria itu diganti nisannya, itu kan informasinya disaksikan oleh beberapa pejabat Pemda setempat. Itu benar nggak, Kiai? Yaitu informasi dari pejabat setempat itu seperti itu ya. Karena pada waktu itu posisi Habib Lutfi kan sangat kuat pada waktu itu. Sehingga bisa saja mengambil nisan itu. Kalau misalnya nisan itu diambil dengan ada kehadiran para pejabat itu ya tidak bisa dibenarkan gitu. Kalau pada saat pengambilan nisan makam Sunan Muria itu sudah
ini sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, maka ya ini berarti melanggar hukum, tidak bisa diampuni ya. Jadi melanggar hukum. Tetapi ketika pengambilan nisan itu makam Sunan Muria belum dijadikan sebagai cagar budaya, maka sanksinya adalah dari masyarakat. Tidak bisa dibenarkan seperti itu. Dan saya melihat pengambilan nisan ini ada motif tertentu, yaitu motifnya itu untuk menghilangkan jejak dan peran Sunan Muria di daerah Kudus. Dan secara umum ya untuk menghilangkan ini peran dari Wali Songo di Tanah Jawa diganti dengan ini peran kaum Mbak Alawi. Padahal pada waktu dulu kaum Mbak Alawi itu tinggalnya hanya di kota. Jadi di kota sama Belanda ditempatkan di sebuah kampung yang kemudian namanya Kampung Arab ya. Tapi pada zaman Wali, setelah pasca Wali namanya Kampung Kauman gitu. Jadi beda ya. Kampung Kauman ya istilahnya kampung orang-orang beriman dengan kampung Arab beda. Kalau kampung Arab itu penghuninya adalah imigran Yaman dan Habib Alawi, tetapi kalau Kauman itu biasanya dekat masjid ya, kampung orang beriman. Itu ya penghuninya ya dari keluarga keturunan dari para Wali Songo, dari para kiai-kiai itu. Misalnya di Jogja itu kan ada Kauman gitu. Iya. Tapi zaman dulu pada zaman Wali juga ada namanya Kauman, tempat orang-orang beriman. Jadi beda sekali. Kemudian gini kalau sudah diketahui bahwa penggantian nisan Kanjeng Sunan Muria itu ternyata melanggar undang-undang cagar budaya, bagaimana langkah Pemda Surabaya sendiri? Ya kalau di Surabaya itu sepertinya Dinas Cagar Budaya itu tidak bisa berbuat apa-apa. Alasannya? Karena pada waktu itu kan Habib Lutfi merupakan ulama yang sangat disegani. Dan pembongkaran itu kan terjadi pada masa COVID ya. Jarang saat tidak ada pengunjung gitu ya? Saat tidak ada pengunjung itu. Iya, itu bongkar. Dan ini kalau di makam Ampel itu kan ketua yayasan tidak mempunyai kekuasaan gitu. Dan di Ampel sendiri kan setiap hal kan yang melakukan kan para Habib-Habib. Nah, itu sebenarnya sejak zaman Belanda sudah dikuasai oleh para Habib Alawi itu. Makanya kuat kan di Surabaya itu. Ya ini makanya kedatangan ini PWLSI Kiai Madudin kan sempat dilarang, tidak disuruh oleh Disbudpar Dinas Pariwisata itu. Di antaranya karena berarti mereka sudah terkuasai ya. Karena Pemda sendiri sudah terkuasai oleh Mbak Alwi tadi. Iya, di sana kan di Surabaya kan kuat. Oleh karena itu saya berharap pada hal Sunan Ampel akan datang itu yang sebagai pelaksana itu bukan para Habib, tetapi para orang-orang pribumi, ulama-ulama pribumi yang memimpin doa, yang memimpin upacara gitu, sehingga makam Sunan Ampel kembali ke para pribumi. Nah, kalau yang kemarin kan masih Mbak Alawi imigran Yaman yang berkuasa. Padahal tiap hari mereka tidak ada ya di makam Ampel. Oh, tidak ada. Mereka tiap harinya tidak ada gitu. Mundurnya pada saat
Sunan Ampel itu dan berkuasa. Ya. Kemudian gini Kiai, jenengan kan selaku seorang sejarawan, bagaimana langkah-langkah untuk mengantisipasi agar keberadaan makam-makam Sunan Wali Songo ini tetap terjaga Kiai? Ya kalau saya hanya bisa menyampaikan pendapat lewat YouTube. Yang kedua, saya menulis tentang sejarah Sunan Ampel, makam Sunan Ampel, dan itu sudah saya laksanakan. Dan saya sudah menerbitkan sekitar 10.000 sudah terjual buku-buku itu, baik lewat online maupun tentang sejarah, lewat di agen-agen saya. Tentang sejarah Wali Songo atau tentang sejarah khusus Sunan Muria gitu? Buku-buku yang jenengan tulis. Untuk sejarah Sunan Muria ini rencananya saya akan juga menulis dan menerbitkan. Dan di dalam nanti itu saya menulis bahwa ini juga masuk sejarah bahwa nisan Sunan Muria telah dicuri, telah hilang dan diganti dengan nisan yang baru yang dalam bentuk ini yang tren sekarang ini dari keramik gitu kayaknya. Jadi bahwa ini kan hal baru bahwa pencurian nisan makam Sunan Muria ini masuk dalam sejarah juga. Dalam sejarahnya pernah dicuri gitu ya? Dalam buku saya. Pernah dicuri sejarahnya. Itu masuk. Kira-kira kalau menurut jenengan Kiai, pencurian makam ini apa? Ya. Kalau menurut jenengan, kira-kira saat ini nisan yang asli itu ada di mana itu? Dari peristiwa tadi yang jenengan sebutkan. Ya, ini kalau nisan yang asli ini sebenarnya bisa dilacak dari juru kunci dan ketua yayasan. Dulunya itu siapa yang menerima kan gitu. Iya. Kuncinya di situ, karena yang tahu arah kemana nisan itu kan ya juru kunci sama ketua yayasan. Iya. Tidak mungkin tidak tahu karena cungkup itu kan dikunci. Yang memegang juru kunci juga yang bertanggung jawab adalah ketua yayasan. Jadi kalau analisa saya itu adalah tahu itu kemana nisan itu, siapa yang mengambil itu. Dan buku saya tentang Sunan Muria saya masukkan. Sudah dimasukkan bahwa telah terjadi pencurian nisan itu. Jadi sampai kiamat pun itu akan terbaca. Iya. Siap. Kemudian tentunya nanti gini, saya menerbitkan buku yaitu Sunan Kalijogo dan Sunan Muria. Dan kayak judulnya seperti itu. Karena saya sendiri selaku penulis sejarah juga punya penerbitan, punya percetakan. Jadi jadi sangat mudah dan harganya pun sangat murah. Sangat murah dan terjangkau. Dan itu nanti didistribusikan di tiap-tiap makam wali gitu. Dijual kepada ini saya masyarakat. Jual. Ya, tidak saya gratiskan. Kalau digratiskan maka nilai buku itu akan rendah. Iya. Tetapi kalau orang itu beli buku maka dia bangga, ini saya beli, saya baca. Seperti nilai, menghargai ilmu. Ini di sela saya selaku ketua takmir Musola Al-Ikhlas di Surabaya, saya menyempatkan diri. Jadi selain jadi ketua Musola Al-Ikhlas, saya juga pemimpin redaksi menaramadinah.com, punya media pemberitaan. Dan kemarin kisah pencurian nisan itu ya saya terbitkan di media saya, media online, yaitu menaramadinah.com. Siap. Nah, kemudian terakhir sebagai seorang sejarawan, tentunya apalagi jenengan sudah terbiasa
memimpin ziarah-ziarah di makam-makam Wali Songo tersebut, saya pengen mendengarkan nasihat atau pesan-pesan khusus kepada para peziarah di seluruh Indonesia atau kepada kaum muslimin Indonesia yang khususnya warga Nahdlatul Ulama yang ahli ziarah, itu pesan-pesannya dengan adanya kejadian semacam ini, Kiai. Ya, para penziarah itu kan harus memiliki kepedulian. Jika ada makam Sunan Ampel yang dirubah total, ya datangi pengurusnya selain berziarah supaya nisan yang dikubur itu dimunculkan kembali dan bentuknya dirubah ke asli. Supaya kesakralannya ada gitu ya. Iya, kemudian bagi yang berziarah di Sunan Muria kan itu kan banyak ya. Itu jangan hanya berziarah tetapi usul bahwa tolong nisan yang hilang itu untuk dikembalikan. Karena ini adalah bukti yang paling autentik kan gitu. Karena dalam penelitian sejarah menentukan bahwa makam Sunan Muria ini keturunan Ba'alawi atau keturunan dari Sunan Kalijogo ini terlihat dari nisannya kan gitu. Iya. Oh, kalau nisan Sunan Kudus ya seperti ini, berarti Sunan Kudus bukan keturunan Ba'alawi ya gitu. Terus kalau ada makam di Gresik itu, oh ini misalnya Habib siapa ya, oh ini makamnya Ba'alawi. Jadi nisan makam Ba'alawi, Habib Ba'alawi dengan nisan Wali Songo, misalnya Sunan Ampel, Sunan Muria ini sangat berbeda jauh gitu. Ya. Jadi dengan demikian bisa membedakan antara oh ini makamnya Habib Ba'alawi, ini makamnya Sunan Muria. Dengan demikian jelas bahwa jalur keturunan tidak sama, juga bentuk nisannya tidak sama, makamnya tidak sama, sehingga sejarah jelas gitu. Nah, karena selama ini kan para penziarah kan diam saja. Misalnya penziarah Wali Songo ke Sunan Ampel, bentuknya berubah ya diam aja kan gitu. Iya. Demikian juga yang ada di Sunan Muria, penziarah mayoritas kan gitu. Seharusnya kan harus bertanya, harus bertanya. Artinya harus proaktif gitu ya. Tidak hanya ngalap berkah dalam berziarah saja ya, tapi juga harus menjaga keasliannya. Menjaga keaslian dari makam-makam yang kita ziarahi gitu Kiai. Dan ini yang masih asli itu misalnya makam Sunan Derajat. Masih asli itu. Makam masih asli. Terus makam ini Syekh Maulana Malik Ibrahim. Terus makam Syekh Asmoro Kondi itu masih asli gitu. Oleh karena itu makam-makam ini perlu dijaga. Jangan sampai nisannya itu diambil orang. Tentunya yang menjaga ya satu juru kunci dan ketua yayasan. Jadi tidak boleh ada orang yang mengambil. Tentunya biasanya yang mengambil nisan itu kan bukan orang-orang biasa kan gitu. Yeah. Tentunya mereka misalnya ulama itu yang memiliki niatan yang tidak baik seperti itu untuk merubah sejarah. Kalau yang ambil nisan Sunan Kalijogo orang biasa tidak mungkin. Jelas yang ngambil nisan itu ya orang-orang yang mempunyai pengaruh besar gitu. Sehingga sangat mudah untuk diambil dan juru kunci tidak berdaya, ketua yayasan tidak berdaya.
pada waktu itu, itu pengambilannya yang sekitar 4 tahun nih pada masa COVID itu. Jadi pada masa COVID itu gerakan sistematis yaitu membongkar makam Sunan Ampel, membongkar makam Sunan Fatah kan gitu, terus Sunan dari Campa, tetapi berasal dari Yaman, istilahnya Yamanisasi. Dan ini mumpung belum 50 tahun ke depan ganti generasi, maka ya sekarang harus nisan Sunan Ampel harus dikembalikan lagi, dimunculkan. Terus Sunan Fatah harus dimunculkan. Terus Sunan Muria misalnya harus dikembalikan. Nah, ini belum dilakukan. Hanya masih satu bersifat pembicaraan, menyampaikan kritik ya. Yang kedua ini pembongkaran makam. Nah, tinggal satu sebenarnya, yaitu memunculkan kembali nisan Sunan Ampel, nisannya Sunan Fatah, nisan Said Sulaiman yang di Jagung, Jombang, kemudian mengambil kembali nisan yang ada, yang ini nisan makam Sunan Muria ini harus dikembalikan lagi. Saya kira Juru Kunci dan Kekuyasan tahu, mengingat yang ngambil pada waktu itu kan orang ternama. Apapun yang terjadi harus dikembalikan. Ini karena ini bersifat ini meluruskan sejarah, membenarkan sejarah, tidak boleh dilencengkan kan gitu. Yang selanjutnya yaitu buku itu harus dirubah gitu. Kalau buku itu menyatakan bahwa Sunan Muria itu putra Sunan Utsman Haji, ya buku itu harus dilakukan perubahan gitu ya. Iya, supaya hilang jejaknya. Kalau tidak begitu ya kita bikin buku sendiri, bahwa seperti saya nanti akan bikin buku itu. Oke. Baik, terima kasih ya. Terima kasih Kiai atas waktunya. Mudah-mudahan obrolan kita itu bermanfaat, dan pada akhir pertemuan ini boleh saya simpulkan bahwa kita semuanya sebagai warga pribumi Nusantara jangan sampai kehilangan sejarah. Karena kalau kita kehilangan sejarah, kita kelak akan dikuasai oleh orang-orang yang membuat sejarah baru itu tadi. Nah, Pak Kiai, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat untuk semua masyarakat seluruh Indonesia. Dari saya, sahabat TV Al-Waha, mohon maaf atas segala salah kata dan kalimat. Saya Bahril Ulum bersama Kiai Haji Husnu Mufid, Dr. Husnu Mufid MPDI, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.